Lagi dengan saya Reza. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan jenis sablon DTF dan Plastisol. Oke, di sini kita punya beberapa sampel untuk hasil sablon DTF dan Plastisol. Kita cari perbedaannya ya. Sedikit saya jelaskan, teman-teman. Di sini ini salah satu inovasi di dunia persablonan, yaitu DTF. Kepanjangannya ada yang menyebut direct to vision, ada juga yang menyebut digital transfer film. Sebenarnya kalau dari sebenarnya ini tidak bisa dikatakan sablon, karena sablon itu adalah proses penyaringan, proses saring dari kain kasa. Itu pengertian awal dari sablon. Karena yang DTF ini dari digital printing. Jadi dalam satu mesin besar kayak gitu, kemudian di print full color. Nah, nanti tekniknya itu dikasih bubuk atau lem agar bisa menempel di kaos. Nah, memang keunggulan DTF adalah memang dia bisa full color tanpa terbatas warna apapun. Gradasinya juga dapat, kemudian yang benar-benar solid warnanya itu, benar-benar benar-benar kelihatan bagus. Nah, ini di belakang ini fotonika bila kelihatan banget, nggak ada perpecahan atau segala macamnya. Nah, kemudian yang belakang ada juga di sini ada hasil sablonan DTF juga, tapi yang berbentuk gradasi. Jadi gradasi warnanya itu dapat banget. Ini kelebihan dari sablon DTF. Nah, cuma catatannya kalau teman-teman mau mencetak atau sablon DTF dalam ukuran besar, pastikan filenya itu ukuran besar. Kenapa? Karena nanti kalau tidak besar hasilnya atau pikselnya akan pecah, jadi kurang jelas. Oke, yang kedua keunggulannya di DTF bisa ukurannya besar. Nah, karena kita mencetaknya dalam bentuk meteran, jadi ukuran media cetaknya bisa disesuaikan. Seperti ini. Ukurannya ini hampir ke A2 karena full badan ukuran kaos L, hampir A2 ukurannya, jadi bisa dicetak seberapa besar yang kita mau. Dan yang ketiga itu kelebihannya, dia tidak ada minimal order, jadi satuan juga teman-teman bisa mencetaknya. Karena ini berbeda dengan teknik sablon manual, di mana sablon manual harus bikin film dulu, harus bikin screennya dulu. Kalau ini ya teman-teman punya gambar apa? Gambar pacar, anak, istri, suami, atau mantan juga bisa. Teman-teman bisa langsung cetak. Dan itu yang ketiga. Dan yang keempat, proses pengerjaannya sedikit lebih cepat dibanding dengan sablon manual karena lebih praktis kerjanya. Cuma catatannya bagi teman-teman yang baru memulai sablon, sedikit hati-hati ketika mempresnya sedikit hati-hati, karena si bubuk DTF ini hanya meleleh pada tingkat atau derajat lebih kurang 160 derajat Celcius dengan waktu 30 detik. Nah, kalau teman-teman kurang panas, kalau pas kita ngeletekin keluarin itu nanti si DTF-nya ngeletek juga, nggak nempel ke kaos. Jadi perlu trial and error biar teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah. Dan yang kedua, kalau teman-teman tidak punya mesin press, bisa menggunakan setrika atau gosokan ibu, asal jangan ambil gosokan mertua, karena nanti parasnya bahaya. Bisa pakai setrika juga, tinggal kita setrika di ukuran yang kecil-kecil seperti ini, dihitung aja selama 30 detik, kemudian di setrika di bidang lainnya 30 detik lagi, kita tunggu sampai dingin, benar-benar dingin baru kita kelupas. Nah, kalau untuk ukuran yang lebih besar, memang setrikanya agak PR karena media setrika kan hanya sebagian ya, sekecil ini, jadi tapi ini bertahap. Ini teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah. Kalau nggak mau repot ya tinggal tahu kan, sablon Bogor. Oke, yang terakhir dari tingkat keawetannya, dari tingkat kualitas sablonannya.
kalau hasil pressnya sesuai dengan sesuai dengan prosedur, nempel dengan baik, ini dicuci pun lumayan awet. Karena kami belum terlalu lama mencoba DTF ini, kita belum tahu nih sampai berapa tahun dia si hasil sablonannya mengelupas. Tapi kita coba udah 3-4 bulan ini kita cuci pakai si hasil sablonnya tidak ngeletek kalau hasil press teman-teman sesuai dengan prosedur yang baik. Oke, itu tentang sekilas tentang DTF. Selanjutnya kita akan membahas tentang sablon manual. Oke teman-teman, tadi udah kita bahas sekilas tentang DTF. Selanjutnya kita akan membandingkannya dengan sablon manual. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis tinta sablon atau teknik sablon, yaitu tinta plastisol. Nah, karena di sablon manual sangat variatif sekali teman-teman, jenis sablon bisa ada discharge, ada glow in the dark, ada rubber, segala macam. Tapi kali ini kita akan face to face dengan tinta plastisol. Nah, teman-teman bisa lihat ini salah satu hasil dari sablon Bogor dari jenis tinta plastisol menggunakan tinta emas, kemudian dengan finishing glossy. Nah, di sini keunggulan dari plastisol itu memang tidak bisa kita pungkiri, itu kelas yang wahid atau premiumnya lah dari jenis tinta, karena seringkali ini digunakan oleh brand-brand besar di Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil sablonannya sangat padat, dan keunggulan dari plastisol juga kita bisa di efek glossy atau finishingnya itu kita bisa pakai efek glossy. Kebetulan ini pakai efek glossy, jadi sedikit ada cahaya-cahaya gitu. Ini pada saat finishing menggunakan mesin press. Nah, yang kedua, si plastisol ini juga dari segi ketebalannya kita bisa ukur atau kita bisa atur. Nah, kita bisa atur ini 3 atau 4 kali naik, ketebalannya cukup segini. Kalau teman-teman sablonnya mau yang benar-benar lebih tebal, ya tinggal di naiknya berulang kali, naik gusutnya. Malah yang lebih keren lagi, itu salah satu jenis sablon manual ada HD atau high density. Itu tebal banget hasil sablonannya. Memang ya cuma agak harus memiliki teknik sablon yang baik untuk menghasilkan sablon HD atau high density. Yang selanjutnya di poin ketiga, dari hasil sablonan plastisol itu teman-teman, apabila finishingnya bagus, curingnya mantap, tintanya mantap, ini sangat dan betul-betul sangat awet. Kita tarik sedemikian rupa juga tidak bakal pecah. Ya, ini salah satu ketakutan para konsumen kalau sablonnya timbul nanti takut pecah. Nah, teman-teman, di sini kita udah coba tes dan udah coba cuci, bisa ditarik-tarik juga, nah nggak bakal pecah, jadi aman. Ya, itu keunggulan dari sablon plastisol dibandingkan DTF. Yang pertama, dari segi sablonannya, teman-teman bisa mengatur tingkat ketebalannya karena bisa berkali-kali disablon, jadi semakin tebal semakin baik. Yang kedua, teman-teman bisa efek glossy di tinta sablonannya. Hasil sablonannya bisa dikasih efek glossy, jadi seperti ada cermin glossy ya, tersinar. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang dari segi hasil sablonannya, si plastisol ini sangat dan benar-benar awet. Tadi udah kita coba tarik-tarik, nah, tidak rontok ya, tidak rontok dan tidak pecah, aman. Ini kasihan sobat ambiar. Nah, selanjutnya itu 3 dari keunggulan plastisol. Kekurangan yang kedua dari segi tinta plastisol itu kekurangannya tidak bisa satuan ya. Tidak bisa minimal ordernya itu memang ada batasnya, tidak seperti DTF yang satuan juga bisa. Kenapa tidak bisa? Memang ya kalau mengerjakan satu piece saja untuk sablon plastisol memang agak PR juga sih, lumayan. Kasihan teman-teman sablon atau kasihan mamang sablonnya karena bikinnya sama aja dengan pada sablon sama saja seperti sablon pada umumnya, harus bikin screen dulu, bikin film, kemudian prosesnya memang agak sedikit panjang. Jadi jarang sekali
konveksi dan sablon yang menerima jenis tinta plastisol yang bisa satuan. Ya, memang ada minimal ordernya. Oke, teman-teman. Oke, kita sudah membahas tentang perbedaan DTF dan sablon manual jenis tinta plastisol. Selebihnya kita kembalikan ke teman-teman atau ke SBS People. Silakan memilih, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan, keinginan, dan sesuaikan dengan hasrat teman-teman mau menggunakan yang mana. Tadi sudah dijelaskan kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau teman-teman cuma bikin 1 atau 2 piece untuk kado buat suami, buat pasangan, atau buat mantan, bisa menggunakan DTF. Nah, kalau teman-teman mau produksi massal minimal 1 atau 2 lusin dengan hasil yang maksimal dan hasil yang awet, bisa menggunakan plastisol. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan membahas lagi info-info menarik seputar dunia konveksi dan sablon buat teman-teman semua. Terima kasih.